Balik lagi ya, kita pertama harus menentukan tujuannya dulu. Karena kan fat loss dengan weight loss itu memang satu bagian, tapi bisa dibilang juga berbeda ya. Fokusnya kita tentukan target dulu di awal. Kita maunya fokusnya kemana? Baiknya sih kita jangan terlalu Fokus di fokus weight kepada loss. timbangan, Oh, tapi oke. lingkar aja lebih baik. Tidak enak sekali, jangan sampai memulai olahraga itu harus sakit hati atau sakit fisik ya. Itu. Kalau misalnya ada seseorang pengen mencapai, misalnya pertanyaan terakhir nih, pengen mencapai body goals gitu, Oh kira-kira ya. perlu waktu berapa lama sih, Mas? Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita ditemani oleh seorang yang multi talent banget bernama Mas Miftah Faris. Iya. Aduh Mas Miftah, makasih banget. Mas Faris ya? Dipanggilnya Ya. Mas Faris. Mas Betul. Faris, makasih banget ya Ya, udah sama-sama. nyempetin waktu untuk hadir nih ke Hierarchy Insight. Pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Siap. Mas Faris. Iya, saya juga terima kasih udah diundang ini sama Ibu. Kita yang mulai seneng ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat teman-teman di sini untuk menjadi pelari, pefitness, pebisnis, Pebisnis, betul. Jadi Mas Faris ini adalah seorang runner dan juga pefitness ya, Fitness ya, apa betul. namanya? Fitness Apa namanya? trainer juga ya. Fitness trainer, tapi juga seorang pebisnis. Ya, betul. Itu luar biasa banget Mas, perpaduan yang komplit banget. Boleh cerita nggak Mas, asal muasalnya gimana sih sampai menjadi seperti sekarang? Kalau di dunia olahraga ya, saya dulu memang suka olahraga sebenarnya. Cuman masuk awalnya saya tuh latihan seperti kalistenik, terus parkour bahkan. Apa itu? Parkour tuh yang olahraga efisiensi. Oh, loncat-loncat gedung kalau ekstrimnya mah. Bisa megang lutut. Ya, itu. Loncat-loncat gedung. Itu ekstrimnya ya, tapi sebenarnya seni berlari tapi seefisien dan efektif mungkin mencapai dari titik satu ke titik yang lainnya. Gitu. Jadi kalau kita biasanya ada halangan kita minggir dulu, wah ini mah kita loncatin gitu. Oke, Nah, menarik. itu awalnya Parkour. parkour namanya. Wow, oke. Dulu Aku yang belajar baru nih. dulu awalnya dari situ karena sering olahraga tapi berenang juga iya. Tapi setelah itu Itu di umur berapa tuh waktu itu tuh? Maksudnya dari umur berapa sih senang olahraga? dari umur kelas 1 SMP sih ya. Kelas Itu 1 berapa SMP, ya? oke. Kelas 1 SMP masuk komunitas parkour, komunitas kalistenik yang seperti itulah waktu itu kan saya di Jakarta di GBK tiap hari itu latihan di sana karena senang olahraga aja. Tapi setelah itu memang ternyata saya ada beberapa sakit. Jadi lalu sebelum saya menyadari ada sakit sebenarnya saya ini juga ditinju, aktif ditinju dulu Oke, di boxing latihannya, tapi dulu kurus banget. Tapi itu udah mulai, maksudnya udah olahraga itu saat Udah itu? olahraga, cuma olahraganya cenderung yang lebih banyak ke kardio. Kardio, Kardio oke. betul, kardiovaskular. Karena kan kita endurance banget ya latihannya, terus jadi kurus banget itu waktu itu tuh. Terus kena sakit saya lumayan juga ya, ada di GERD juga, ada di polip di usus besar juga, sempat operasi berkali-kali dan ternyata saya ada alergi obat. Jadi kata dokter, wah ini nggak boleh sakit. Di situ saya mikir olahraga apa sih yang bisa. Itu umur berapa tuh kejadian itu pada saat mulai Itu sakit? umur yang sakit-sakitan tuh di umur sekitar di 20 sih, 20-an. Apakah itu ada pengaruhnya dari olahraga yang over workout maybe? Enggak sih, karena memang kebiasaan saya dari kecil yang tidak sehat, seperti nggak suka makan sayur, terus makronutrisinya juga nggak terjaga, nggak jarang makan, itu tuh waktu itu tuh. Jarang Jadi, makan terus olahraganya ini olahraga ya, ekstrim, pinter. iya, pinter banget memang. Pinter jadi kurus kan? Iya, Kalau kita kurus. kan olahraga enggak makannya banyak gitu kan. Itu tuh. Jadi
Akhirnya waktu aktivitas di Malang, saya lebih banyak naik gunung dan lari sebenarnya, trail run sama road runner aja di situ. Oh, tapi kan itu kardio juga. Kardio juga betul, karena belum tahu gimana caranya jadi badannya tuh ideal gitu ya. Gimana sih caranya? Masih bingung tuh waktu itu. Makan 8 kali nggak gede-gede. Ada yang makan minum air aja jadi gede katanya kan gitu ya. Maksudnya nyindir. Oh enggak. Adalah di luar sana. Ini maksudnya nyindir. Terus. Gitu. Terus akhirnya cari solusi apa sih yang buat olahraga yang investasinya bisa untuk masa depan juga. Saya cari Itu di umur 20-an? di umur 20-an karena sakit-sakitan terus hanya masuk rumah sakit 2 bulan sekali sampai udah selesai lulus juga ke Jakarta sakit-sakitan juga. Sakitnya apa GERD itu? Iya, jadi karena saya ada alergi obat juga, saya belum tahu tuh alergi obat. Kalau sakit bisa 1 tahun, batuk 1 tahun, capek gitu ya. Kok nggak Tapi sembuh? dalam keadaan sakit itu tetap olahraga? Nggak, belum olahraga lagi. Jadi sempat ke Jakarta kerja dulu ya, sempat jadi kerja di corporate juga di Jakarta tuh karena sibuk, nggak sempat olahraga, sakit-sakitan nih. Aduh ngapain? Akhirnya cari olahraga yang gampang, bukan aksesnya gampang. Ada gym, saya ke gym. Awalnya mah cuman mau lihat-lihat aja, kemakan marketingnya biasa ya. Berarti pinternya gymnya gimana nih? Kemakan marketingnya, tiba-tiba member langsung setahun aja ya di situ tuh. Dan nggak tahu dunia fitness tuh seperti apa. Oh, karena sebelumnya lebih ke lari. Lari, betul. Hiking. Betul, trail. hiking, trail yang kayak gitu. Dan akhirnya ya saya di sana punya awalnya sih malu-malu ya datang ke sana. Wah, takutnya badan gede-gede, ini kita kurus banget. Mana biasanya kan kalau di gym tuh biasa pakai compression ini ya, baju ya, yang Under Armour yang siga gitulah. Tapi kita kurus. Bukan compression lagi, malah jadi oversize ya. Itu tuh. Wah, udah awalnya aduh malu-malu juga ini ke sana tuh. Itu umur berapa tuh? Itu umur sekitar 23-24 lah. Oke. 23-24. Dari situ kita mulai aja lah gitu kan. Kita mulai tapi nggak ada panduan segala macam ya. Akhirnya pakai personal trainer dulu di sana tuh. Pakai personal trainer, dari situ saya dapat manfaatnya. Trainernya bilang, tanya ke saya, tujuannya apa? Tujuannya nggak sakit. Lah, kenapa ini tuh? Soalnya 2 bulan terakhir ini masuk rumah sakit terus. Setiap 2 bulan masuk rumah sakit gitu. Entah dirawat 2-3 hari. Tapi kan itu sakitnya apa? GERD, batuk? Ya, batuk, radang, ya demam, tiba-tiba tipes. Kan ada di usus juga kan ada masalah. Jadi dikit-dikit tipes. Udah kurus, tipes lagi kan. Aduh, itu dari situ tuh. Bukannya tipes itu karena kebanyakan, maksudnya kadang-kadang kalau kita kecapean gitu. Iya, betul. Kayaknya aku kalau tipes ya nggak akan kepikiran abis itu, gue olahraga deh supaya nggak tipes. Iya. Yang ada pasti kan gue tidur Jadi tipes kan? Jadi tipes malah. Tidur supaya nggak tipes kan gitu ya nggak sih? Kok kepikirannya olahraga supaya nggak sakit? Karena dari dulu emang senang olahraga kan. Jadi gimana ya udahlah kita ke gym aja. Akhirnya pakai personal trainer. Ya udah kata personal trainer, emang kenapa sakit apa? Jelasin sakitnya gini. Oh ya udah kita coba dulu 3 bulan. Sebulan nggak sakit. Wah enak kok, seger ya. Itu seminggu berapa kali itu waktu itu? Seminggu 4 kali. Oh, ya 3-4 kali ya. Lumayan intens. Habis itu di bulan kedua kok berat badan saya malah naik. Gitu tuh. Loh, tumben-tumbenan nih. Jarang mau makan 8 kali, nggak pernah naik-naik. Giliran saya angkat beban, kok naik. Di bulan ketiga, wah jadi naik berat badan tuh bisa sampai 8-9 kiloan kan. Itulah masalahnya, makanya gue nggak suka olahraga. Naik berat badannya. Ada beda ini ya, beda program lah ya itu Pak. Dari alasan pokoknya. Oh, dari alasan. Gitu. Wah kok jadi enak gitu, segar, aktivitas, produktivitas juga lebih tinggi lagi. Nah setelah itu mulai memperdalam di situ. Ternyata ya memang investasi kita untuk masa depan di olahraga itu memang banyak ada di dunia fitness, karena dunia fitness bukan cuma olahraga tapi kita memperdalam secara biologikal kitanya, ditambah juga makronutrisi dan mikronutrisi kita juga, mempelajari semua hal gitu ya, secara faktor untuk gimana sih cara sehat, bukan cara menyembuhkan kan gitu ya bedanya. Di sana
saya coba memperdalam lagi, les segala macamnya di situ, memperdalam Les apa itu? Untuk menjadi personal trainer atau apa tuh? sebenarnya niatnya saya ngambil kursus itu bukan untuk jadi personal trainer sih, tapi mau Kursus tahu apa? aja Maksudnya kursus lebih ke fitnessnya atau ke nutrisinya? fitnessnya. Lebih ke Tapi fitnessnya. ada fitnessnya dan ada nutrisinya juga sih biasanya di dalam Pasti satu combine ya. di combine itu tuh. Jadi makin penasaran di situ kan, makin penasaran. Kan sekarang banyak ya platform-platform kita mempelajari tentang dunia fitness, tentang makronutrisi gitu. Jadi Aku saya juga lengkap loh aplikasinya. iya. Dibukanya setahun sekali. Ya, ya, ya. Itu apa? Pada umumnya seperti itu ya. Pada umumnya. Sekali. Iya. Gitu di situ karena memang apa ya? Kenapa sih Riz kenapa sampai segitunya pelajarin? Karena ya sakit dulunya gitu kan. Capek kita tuh sakit kan. Orang mah daripada kita nungguin sakit terus gimana cara nyembuhin mendingan nggak usah sakit gitu kita sehat tapi setelah itu tuh saya nggak pernah masuk ke rumah sakit lagi jarang lah ya tapi saya udah tahu nih ada sakit yang memang harus dituntaskan tapi jadi sekarang tuh kalau ke dokter dalam keadaan sehat dulu dicek lagi gitu waktu itu ada polip di usus besar akhirnya dioperasi tapi dalam keadaan sehat gitu Oh, diambil jadi nggak nunggu sampai sakit untuk betul. dibersihkan gitu. Iya, betul. Jadi dalam keadaan sehat makronutrisi juga akhirnya saya jaga juga kan di situ. Sampai akhirnya ya sempat jadi atlet juga gitu. Atlet apa nih? Di bodybuilding gitu. Oh, Di oke. bodybuilding. Oh, akhirnya tuh jadi berat badannya jadi oke tuh ya. Iya, lumayan lah ya. Nggak cungkring lagi gitu Iya. maksudnya, nggak kurus kering lagi Iya. gitu maksudnya gitu. Kalau bagus mah malu sama para senior juga ya. Gede-gede. Ini ditonton juga nih sama para senior juga nih. Gitu. Jadi itulah yang mengawali Ya. Mas Faris sampai ke dunia fitness. Dan Fitness. sekarang nih, berarti kan dari umur 24-an tuh mulai masuk di dunia fitness. Iya. Udah berapa tahun nih berarti sekarang nih? Sebenarnya kalau olahraga dari 20 tahun ya. Kalau di dunia fitness seriusnya itu udah sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun sampai sekarang karena kan wawasan keilmuan tuh terus berkembang ya. Jadi tetap masih mempelajari lagi terus-terusan. Tapi di sini kenapa saya jadi fitness trainer juga ingin berbagi juga ya karena kan pernah dulunya merasakan susahnya dari yang kurus jadi gemuk. Nah, ketika saya gemuk juga, gimana caranya fat loss juga gimana? Itu kan juga sulit juga ya. Sempat emang gemuk jadinya? Sempat gemuk. Karena? Bulking terus kan. Jadi namanya dulu kita dari kurus seneng gitu kan mau gemuk. Orang gemuk mah pengen kurus, orang kurus pengen gemuk. Emang gak pernah ada yang puas ya kayak gitu tuh. Ketika udah gemuk, kok berat banget ya badannya. Kok agak berat gitu. Lari juga kayak miring-miring. Wah udah gak seimbang ini. Akhirnya di fat loss, tapi pas fat loss itu jadinya saya punya keinginan ada target kontes gitu sekalian. Oh, buat binaraga tadi. Betul. Nah dari situ saya jadi lebih tahu ternyata diet itu bermacam-macam bahkan sesuai dengan target kita mau seperti apa. Mau turun kontes beda lagi dietnya, mau untuk sehat aja ada lagi dietnya. Dari situ jadi lebih banyak lingkungan yang bermacam ya dan ilmu juga baru dari senior juga yang ngebimbing. Kurus bisa dong? Kurus bisa pasti. Berarti abis ini kita spesial sesi ya membicarakan mengenai diet. Oke, siap. Kayaknya podcastnya 2 jam bisa ya. Kayaknya bakalan maksudnya kalau kita membahas ya mungkin karena aku dari kacamata sudut pandang seorang ibu-ibu gitu kan ya. Kayaknya kalau jarang ya, maksudnya di aku nih ya, jarang menemukan orang yang susah gemuk, maksudnya yang kepengen banget gemuk dan susah. Kebanyakan kebalikannya gitu, betul. Yang gemuk dan susah sekali kurus. Boleh nggak ngasih tips deh Mas Faris nih, mumpung ini ya kita tembak nih. Ada tips nggak dari Mas Faris terutama buat kita-kita, gue sih terutama. Gitu, maksudnya gimana caranya untuk misalnya menurunkan fat loss, ya tahu sih ya teorinya sih eat less move more gitu kali kan gitu. Cuman kan susah ya gitu menjaga konsistensi tersebut. Betul. Apalagi makanan yang tersedia itu aduh godaannya tuh luar biasa. Gimana tuh Mas Faris? Nah, balik lagi ya, kita pertama harus menentukan tujuannya dulu. Karena kan fat loss dengan weight loss itu
memang satu bagian, tapi bisa dibilang juga berbeda ya. Fokusnya kita tentukan target dulu di awal. Kita maunya fokusnya kemana? Baiknya sih kita jangan terlalu fokus di weight kepada loss. timbangan, Oh, tapi oke. lingkar aja lebih baik. Penurunan lingkar di situ. Kalau misalkan kita mau mau misalkan mau weight loss, tapi ternyata kok berat badan nggak turun, tapi padahal lingkar tuh turun, itu jauh lebih baik sebenarnya. Itu kan bisa Berarti jadi masa otot, iya, jadi ya. masa otot gitu. Karena masa otot itu apalagi khususnya untuk perempuan ya. Perempuan tuh sulit banget untuk membentuk otot karena kan hormon testosteronnya juga berbeda ya kadar levelnya. Apalagi di umur 40, 50 itu udah mulai kecenderungan sarkopenia. Apa itu? Itu penurunan massa otot karena dari umur 40 sampai 50 itu bisa 0,5 sampai 1% per tahunnya penurunannya. Masih jauh, aku masih 28. Lima. Alhamdulillah masih Oh jauh. iya. Persiapan aja ya. Persiapan aja nanti. Gitu. Boleh lah ya, bermimpi. Dari mimpi kan semuanya. Dari mimpi turun lagi ke 28 gitu kan. Terus. 50 sampai 60, 50 sampai 60 1% per tahun, bahkan 60 ke atas itu 2%. Jadi udah pasti akan turun Kikis, terus tuh, terkikis terus massa otot kita. Makanya wanita malah lebih butuh angkat beban sebenarnya daripada laki-laki. Tapi tetap ya dua-duanya butuh gitu. Jadi tipsnya yang pertama itu memang kita tentukan dulu target kita tuh apa gitu ya. Kita catat dan ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Itu karena kan kalau dari WHO sendiri penurunan berat badan itu kan sekitar setengah sampai 1 kilogram per minggu ya. Sebenarnya sebulan maksimal tuh 4 kilo untuk menghindari resiko terkikisnya massa otot. Ya, gitu. Makanya kita secara realistis aja dulu. Mau berkurangnya berapa berat badan, lingkar perutnya berkurangnya berapa gitu. Nah, dari situ ada 3 yang kita harus pahami. Pola makan, pola latihan, pola hidup. Tidur. Iya. Terus gimana sih semuanya? Udah ketawa semua langsung gak ada yang Iya. percaya sama aku. Bener. Kalian. Itu tuh. Cuman gak akan kita bisa merubah semuanya secara langsung. Kita hidup misalkan umurnya ada di 30 tahun, merubah kebiasaan kita selama 30 tahun itu sulit. Dari biasanya membuat kebiasaan itu waktunya sekitar 66 harian. Berarti kita harusnya nge-gym 2 bulan, berarti 2 ya, bulan, 2 hampir bulan, 3 bulan. hampir oke. 3 bulan. Makanya saya selalu bilang bertahan di gym selama 3 bulan dulu secara konsisten. Gimana sih konsistennya? Ya cari temen di sana, jadiin tongkrongan di gymnya, bikin ya circle baru yang sehat. Kalau misalkan latihan jadi ada teman di sana. Jadi anggaplah kita tuh ke gym itu kayak kita ke toilet lah, kan tiap hari pasti ya. Jadi cukup 45 menit ditambah 15 menit mandi dan ngobrol gitu. Jadi 1 jam Oh, dalam 45 24 menit jam. aja latihannya? 45 menit aja. Karena di luar 45 menit itu bisa jadi tanda-tanda antara kita kelamaan restnya, kebanyakan ngobrol. Gitu. Biasanya kan terjadinya kayak gitu ya. Masalahnya ya 45 menit, perjalanan ke sananya 30 menit, pulangnya 30 menit, udah 2 jam 2 lebih. jam. Iya, kayak gitu. Nah, itu menjadi balik lagi ya, menjadi pilihan ya. Pilihan kita untuk di masa tuanya bisa lebih sehat lagi. Gitu. Pahamin yang 3 pola itu. Setelah 3 pola itu bisa dipahami, kan sekarang platform banyak ya, bisa pola latihan mah gampang bisa dicari, programnya juga, pola makan juga, makronutrisi. Karena yang paling penting kita memahami makronutrisi dulu ya, yang lemak, protein, dan karbohidrat. Keseimbangannya gimana. Terus yang terakhir pola hidup, jam tidur kan, pengelolaan stres, yang kayak gitu. Kalau 3-tiganya udah mulai dipahami, pahami aja dulu ya, dilaksanain tar dulu gitu kan. Yang penting pahami dulu. Paham mah dari dulu juga paham, Oh, iya. Mas. Berarti Paham pisan. betul. Hatam teori. Teori. Nah, teori mah hatam. Nah, kalau udah hatam, tinggal kita evaluasi gitu. Apakah mana sih yang paling berat?
Biasanya kan ada tuh kalau paling makan bisa kok sehat, pola makannya, pola latihan udah pakai personal trainer, misalkan mau gampangnya pola hidup, tidur. Nah, tidurnya ini yang harus diperbaiki. Kalau misalkan tidurnya bagus tapi pola makannya kurang bagus, itu yang diperbaiki. Jadi kalau untuk secara program biar mencapai hasil yang maksimal, kita evaluasi 3 pola itu aja menurut saya Maya. Jadi tadi pola latihan, Pola latihan, pola olahraga ya, ya, pola pola olahraga, olahraga, pola makan, dan makan, pola dan tidur. hidup. Ya, Pola hidup, pola tidur pola ya. tidur. Jadi 3 hal ini yang perlu Betul. diperhatikan. Teman-teman ingat ya, perhatikan 3 ini. Ingat ya, 3. pola Iya. olahraga, pola makan, pola tidur. Iya. Tadi bala-bala udah dipesen? Tadi kayaknya saya lihat di depan soalnya lewat nih. Ini belum apa-apa udah terdistract nih kan Iya. gitu. Nah, Mas, ini kalau kita ngomongin nih ya yang tadi ini 3 hal ini, it sounds very easy. Maksudnya Iya. kayak gampang banget. Tetap, aku ngomongnya nggak tega. Maksudnya karena aku ngerasain banget gitu. Iya. Maksudnya tahu teori udah lama lah ya, Betul, udah tahu pasti. teori, hatam deh teori gitu. Tapi ternyata pada saat pelaksanaannya, terutama buat modelan yang kayak aku yang nggak pernah stay di satu tempat nih, Iya. gitu kan, bener-bener mobile itu berat banget. Ya, nah memang kalau kita olahraga di gym vibes-nya memang beda ya. Tapi sebenarnya olahraga bisa di mana aja. Aku pun kalau misalkan lagi keluar kota, kita kalau misalkan di hotel pun sebenarnya ada gym ya, kita masih bisa nge-gym. Tapi kalaupun nggak ada, ataupun kita sibuk, sebenarnya bisa angkat beban itu atau resistance training itu sebenarnya nggak harus pakai beban. Tubuh kita adalah beban sebenarnya. Jadi ada Push body up, weight. sit up gitu. Ya, betul. Body weight training itu sebenarnya juga bagus untuk tubuh kita karena kan beban itu nggak cuman tambahan beban di luar, tapi beban tubuh kita menjadi beban juga. Bisa juga ditambahin beban, misalkan ada tas atau apa, atau aqua, nyebut merek ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. atau air mineral atau apa gitu kan, itu bisa menjadi beban kita karena kalau Beban hidup bisa. beban hidup, nah itu masuk ke pola hidup ya, itu mah ya latihannya ya. Bukan pola latihan, bukan pola latihan, itu pola hidup ya. Lebih berat loh, Mas. Oh, berat banget. Makanya itu pola hidup menjadi hal yang paling berat biasanya di orang-orang tuh. Jam tidur, pengelolaan stres yang itu tuh. Nah, kalau balik lagi ke pola latihan, nah pola latihan itu sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak berolahraga karena dimanapun kita bisa berolahraga. Tinggal kita buka YouTube, cari body weight training, itu udah ada di situ kan. Yang penting kita gerak dulu, aktivitas dulu, gerak dulu untuk mencegah terjadinya sarkopenia itu kan. Itu yang penting otot kita terus dipakai gitu kan. Jadi ada pengerusakan di otot, nanti ada recovery-nya juga di situ. Nah, recovery-nya itu di jam tidurnya. Gitu. Kalaupun misalkan dalam seminggu kita kan 4 kali latihan misalkan 4 sampai 5 kali. Ada waktu 2 hari rest. Tapi jadwalnya latihan nggak bisa, benar-benar nggak bisa, ya diganti ke jadwal berikutnya gitu. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa, ya body weight training aja di rumah. Oke, nah pertanyaan lagi nih ya Mas ya, pengen nih olahraga nih, kita maksudnya pengen olahraga, terus kecenderungannya sering cedera, nanti yang bahu lah, nanti yang tendon tangan lah, nanti yang kaki lah, nanti yang Banyak inilah, nanti yang itulah, dan pada saat udah ke dokter nggak boleh olahraga, sementara maksudnya karena ada cedera-cedera tadi, itu gimana Mas baiknya? Baiknya, nah memang baiknya di awal kita itu kita harus tahu fleksibilitas otot kita ya, terus gerakan yang benar seperti apa. Makanya memang selalu saya sarankan untuk awal pertama kali yang mau olahraga fitness terutama ya, karena kan fitness cenderung pakai fokusnya ke otot. Nah itu tuh gerakannya harus benar dulu. Kalau misalkan gerakannya salah itu takutnya meningkatkan resiko cedera yang serius. Dan kalau udah punya riwayat cedera juga, itu juga kita harus tahu apa gerakan apa aja yang memang menjadi rawan untuk kita lakukan di situ. Jadi kita pilih-pilih gerakannya juga. Itu tuh. Dan sebenarnya ada cedera di tendon, tapi kita latihan otot yang sama, itu akan ada penguatan juga sebenarnya. Tapi syaratnya itu protein juga harus lebih baik lagi biar otot rangkanya juga akan lebih kuat.
gitu, malah menjadi fisioterapi kita. Sebenarnya saya juga kan pernah kecelakaan patah di klavikula di sini, sampai patahnya tuh memang lepas ya klavikulanya, disambung lagi, kata dokter juga udah nggak akan boleh angkat beban lagi sama sekali. Namanya bandelnya masih muda mah angkat beban aja, woy. Terus-terusan gitu. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak boleh, tapi memang ada. Nah, untungnya saya pakai PT, jadi dibenerin semuanya. Terus dari nggak pakai beban, kosongan aja dulu. Tangan kanan kuat 10 kilo waktu itu, tuh. Tangan kiri kosong aja nggak kuat. Jadi menyeimbangkan dulu. Jadi lama-lama, oh ternyata di dunia fitness juga menjadi fisioterapi juga untuk tubuh kita menjadi lebih seimbang gitu. Apalagi yang latihan-latihan seperti compound movement, deadlift, bench press, dan squat, itu kan seluruh tubuh kita yang aktivasi ototnya lumayan cukup banyak ya. Compound movement seperti itu bisa menyeimbangkan tubuh kita juga untuk yang ada cedera-cedera, tapi syaratnya dengan gerakan yang baik gitu. Gerakan yang baik itu kadang aku juga latihan yang sekarang juga, kalau misalkan bebannya udah berat, kadang jelek juga gerakannya. Makanya kenapa harus ada teman partner. Kalau nggak ada partner ya pakai personal trainer gitu. Dia yang asal ngeliatin aja, salah gitu. Gerakannya dibenerin lagi sama dia gitu. Kadang kita ada ego lifting juga ya. Takutnya kan seperti itu. Kita nggak sadar gerakan kita nggak benar, kita latihannya sendiri malah jadi cedera kalau kayak gitu. Makanya kenapa tadi harus ada teman, bikin tongkrongan lah di sana, jadi saling mengoreksi apa gerakannya. Yuk, jadi kapan kita ke gym? Saya sedang berpikir, Mas. Semangat sih langsung ya gitu. Iya. Kita dulu pernah nih, waktu itu pernah juga podcast sama salah satu PT aku ya waktu itu ya. Dia sih sampai bilang angkat tangan sama aku karena aku jauh lebih galak daripada dia. Kalau disuruh jangan nyuruh gue gitu. Kayaknya gitu. Sering terjadi ya kayaknya di klien saya juga itu. Nah itu gimana tuh cara, maksudnya kita pengen nih gitu, maksudnya kita pengen hidup sehat, kita pengen, memang semua harus tetap it has to come from within gitu ya, maksudnya dalam arti harus dari kita sendiri. Cuman kan kadang-kadang dengan kesibukan, terus dengan olahraga deh, kita nggak usah ngomongin masalah pola hidup tadi ya, olahraga aja dulu, kita ngomongin dari pola olahraga. Dari pola olahraga itu sendiri ya Mas ya, aku pribadi nih kadang-kadang merasa lambat banget gitu untuk ada kemajuan di olahraga. Balik lagi ke motivasi kitanya juga ya. Soalnya kalau misal banyaknya kalau kejadian di klien-klien saya tuh biasanya itu kalau nggak karena sakit, karena sakit fisik atau enggak sakit hati. Biasanya kan. Berat. Biasanya tuh dua itu rata-rata yang tuh. Latihan maksudnya atau berhenti? Yang serius benar-benar mendalami latihan gitu. Ya masa perlu harus sakit hati dulu atau sakit fisik dulu? Betul. Jangan dong. Makanya jangan sampai seperti itu. Makanya selalu saya bilang, kapan nih? Nah, aku gini, mungkin lebih tepatnya begini. Kalau aku pribadi nih ya, ini jadi kasus aku pribadi nih gitu kan. Jadi curcol gitu. Lagi semangatnya olahraga, tiba-tiba cedera. Itu yang kadang-kadang aduh gitu. Nah, kalau udah cedera nih, aku pernah nih ya tendonitis di sini. Ini Achilles juga masih bengkak nih, masih bengkak nih lagi terapi sekarang. Tendonitis di sini, udah gitu setelah berapa tahun kemudian di sini. Nah yang waktu di sini itu sampai nggak bisa diangkat Mas tangan, sakit banget. Dan terapinya 2 tahun kali kemana, nggak sembuh sampai akhirnya. Jadi akhirnya setiap mau olahraga jadi ketakutan sendiri gitu. Ya, betul. Kalau gitu jangan intensitasnya juga jangan volume dan intensitasnya disesuaikan aja Teh. Karena kalau udah ada riwayat, apalagi riwayat yang cukup lama kan cederanya, itu programnya harus benar-benar tepat banget. Karena maupun itu kita ke personal trainer juga, karena yang merasakan kan tubuh kita sendiri ya di situ. Jadi kalau saranku mah coba cari yang memang bisa kayak CrossFit atau yang lain-lainnya lah ya, yang tambah parah dong CrossFit. Kalau nggak untuk bukan ngangkat yang beban yang terlalu berat dulu, jadi bertahap. Karena saya juga di sini kan sampai sekarang sih, kalau yang kanan ini tuh ada sobekan yang nggak akan bisa sembuh kalau nggak dilepas lagi katanya. Wah saya nggak mau di situ, tapi saya terapi aja biar penguatan, tapi dari kosongan aja dulu, repetisinya agak banyak, terus-terusan saya latih lama-lama kuat sendiri sebenarnya.
dan bertahap. Yang penting ada aktivitas di ototnya itu. Yang penting kita beraktivitas, kita ada program yang jelas dan menghindari gerakan-gerakan yang memang akan terasa sakit di bagian Bagian-bagian cederanya. tertentu. Oke. Iya, biar kita nyaman dulu. Soalnya kalau dipaksain pasti kabur. Nah, Nggak akan terus balik lagi. ada satu lagi. Kadang-kadang suka begini. Misalnya mulai nih mau angkat beban atau apa, terus ada jadi bulking nih, mulai Iya. ototnya terbentuk. Iya. Di mana fatnya belum hilang. Iya. Jadi kan kelihatannya Iya. malah jadi tambah gemuk Bulking, gitu loh. iya. Jadi bulking, nah itu momen yang paling menyebalkan sehingga kadang-kadang udah nih gue gak mau, malah jadi Iya, ribet gitu. Iya. Nah, itulah kenapa yang tadi pertama aku bilang program yang kita inginkan tuh apa dulu secara tepatnya. Karena kan kita akan sulit menaikkan massa otot tapi menurunkan kadar fatnya. Jadi kita pilih mempertahankan massa otot dengan menurunkan fat atau menaikkan massa otot tapi pasti fat akan mengikuti. Tapi Fat nanti mengikuti turun apa mengikuti naik? naik. Oh, Kalau gitu? bulking, iya. Kalau kita bulking, naikin massa otot, fat ikut naik juga. kecenderungannya seperti itu karena kan kebutuhan kalori kita untuk mengangkat beban akan lebih Banyak. tinggi juga. Makanya programnya memang harus tepat dulu. Kalau misalkan udah misalkan mau naikin massa otot dulu kok jadi terasa bulky, berarti memang dari pola makannya juga mengikuti kebutuhan secara tidak langsung dan secara tidak sadar. Karena kita mengangkat beban yang cukup kayak hipertrofi yang agak berat buat naikin massa otot, kita makannya jadi lebih banyak kecenderungannya, jadi lebih bulky. Tapi nggak usah khawatir, sebenarnya nanti ada saatnya kita fat loss, kita akan cuttingnya itu. Nah, di cuttingnya baru di situ pola makan yang benar, harus kalori defisit, terus juga yang lain-lain. Cuman ya balik lagi, namanya diet tidak boleh dipaksakan. Nggak bisa. Yang pasti aku itu bisa garanti bahwa aku nggak bisa diet, nggak pernah berhasil. Iya. Itu nggak pernah Kalau berhasil. tipsku mah ya, kita kan rata-rata makan 3 hari sekali ya. Dan ada namanya intermittent fasting. Nah, itu kan bagusnya sebenarnya intermittent fasting. Coba pola intermittent fasting dulu aja. Intermittent mas. Nah, Aku berarti kalau udah biasa ya? pagi sih nggak pernah makan. Maksudnya pagi itu paling ngopi doang dan Iya, kopi hitam selalu. kopi Maksudnya hitam. kopi hitam Tanpa benar-benar gula pure ya? tanpa gula. Heeh. Maksudnya pagi itu emang nggak bisa ngapa-ngapain sebelum Betul. minum kopi hitam gitu. Pokoknya jangan diajak ngobrol kalau pagi-pagi ya, tolong gitu ya. Sebelum dengerin ngopi ya. Ingat ya. Gitu. Ingat ya. Ingat Iya. ya. Jadi kopi hitam pagi. Abis itu sih nggak terlalu ini. Cuman abis itu ya makannya mungkin bisa dibilang, nah makannya ini bebas banget. Bebas. Dalam artian, aku tuh maksudnya kalau lagi pengen makan ini udah makan aja gitu, nggak pernah Iya. ya yang memilih-milih makanan, harus makan sehat ini itu. Nah itu tuh Iya. sadar, tapi nanti oke deh udah hari ini makan salad cela, makan sehat, abis itu kelaparan Iya. gitu. Jadi udah deh gitu. Biasanya kan kelaparan itu karena kebutuhan energi Nutrisi kitanya kurang atau kan? energi. Iya, energinya. Jadi kalau udah intermittent memang paginya itu kita tidak sarapan, tapi sebenarnya harus sarapan juga. Sarapan itu maksudnya buka puasanya kan. Intermittent Nanti kan sekitar maksudnya 14 siang jam. misalnya gitu. Iya, misalkan aku makan biasanya Betul. udah jam 11-an gitu. Iya. Maksudnya lebih ke brunch lah gitu. Brunch, betul. Nah, di brunch itu memang jangan ada gula kan ya. Jadi protein. Jangan ada gula, jadi nasi Jangan. pun nggak boleh. Nggak boleh karbo. Jadi Ya nggak protein. bisa mas, yang pertama pengen makan nasi, kalau bisa pakai sambel gitu ya. Protein dan sayuran itu tuh yang diutamakan. Jadi kan misalkan 3 kali makan setelah intermittent fasting, apa yang bisa yang gampang dulu dirubah? Sebenarnya gampang dirubah makan yang di rumah kan, apa yang ada di rumah. Kalau di luar kan kita udah ada yang itu ya udah itu mah nanti aja belakangan. Biasanya makan pagi atau makan malam. Salah satu dulu aja yang kita usahakan. Dirubah maksudnya dari 3 kali makan itu salah satunya itu yang kita rubah. Rubah jenis makanannya. Iya. Satu dulu aja selama jalanin seminggu 2 minggu yang diusahakan lah. Pertama usahakan intermittent dulu. Setelah intermittent udah biasa makan paginya. Jadi bertahan. Bertahan. Gitu ya. Selama beberapa minggu baru makan siang. Wah susah dirubah. Ya makan malam lah di rumah. Makan malamnya juga dirubah menjadi yang lebih sehat. Baru terakhir wah nggak bisa kalau di luar tetap bisa makanan. Kurangi karbohidratnya di luar. Gitu, kurangi karbohidratnya. Jadi misalkan makan nasi ya setengahnya dulu, atau enggak nasinya diganti gitu jadi mashed potato lah atau ubi, atau nggak perlu pakai karbo tapi karbonya nanti ngemil ubi atau apa. Jadi bertahap. Itu juga
kadang setiap orang beda-beda bisa berubahnya ya. Ada yang sebulan tuh sampai sebulan cuman bisa makan pagi doang, yang lain mah ya udah bebas-bebas aja karena sesuatu yang kita paksakan juga malah jadi lepas motivasi kitanya. Di situ jadi nggak nyaman, kaget tubuh kita kan. Kayak jet lag lah ibaratnya biar jet lag organ-organ kita, aduh nggak biasa nih kayak gini gitu kan. Nah makanya itu bertahapnya bisa sampai 3 bulan yang kayak gitu tuh. Nanti lama-lama udah kebiasaan, badan kok jadi lebih segar, badan kok jadi ternyata lingkar turun, akan ada motivasi baru di situ kan. Jadi mempelajari lagi gulanya diganti lah jadi stevia, pakai stevia atau apa kan untuk mengakali craving sugarnya kayak gitu. Jadi nggak yang harus langsung hari itu diganti semua, jangan, malah saya selalu ke itu biasa nggak akan teman-teman berjalan. juga. Paling itu. sehari, 2 hari, 3 hari habis itu Iya. goodbye. Bye, udah. Tiba-tiba udah di mana aja ya, makan pizza lah, makan apalah, udah nggak kuat gitu, craving sugarnya kan juga tinggi banget. Itu makanya sebulan juga nggak masalah untuk yang satu yang paginya dirubah dulu. Masing-masing beda ya. Nanti rubah yang malamnya biasanya, baru rubah yang siangnya juga rubahnya bertahap juga, dari ngurangin karbonnya, terus lebih agak rebus-rebusan, nanti itu mah pas udah terbiasanya Udah gitu. advance. Udah advance, tapi kalau kita sekarang mikir ke sana, ih malas kan gitu gitu ya. Udah stres, Udah kayak aku langsung aduh itu enak bala-bala apa gitu kan. kabar gitu kan. Jangan di situ mah. Jadi dari awal aja, terus juga olahraganya tetap, aktivitasnya tetap banyakin jalan kan di situ. Oke, Mas, tadi makan siang makan apa? Tadi makan buburnya. Bubur kepiting. Iya, enak banget itu. Asik. Enak nggak? Enak banget. Enak kan? Asik. Berarti boleh ya makan bubur kepiting, boleh dong. Aduh, ini agak bingung ya ngomongnya ya. Oke, tergantung program yang sedang dijalani aja. Tergantung program yang dijalani. Kalau aku kan sekarang lagi cenderung maintenance karena lagi sering lari ya. Mau ikut half marathon juga, jadinya karena kan itu cabang olahraga yang berbeda ya, mau naikin massa otot tapi mau lari terus gak bisa dua-duanya dijalankan. Jadi kebutuhan gula dan glikogen dan karbonnya juga kan harus tinggi, makanya tadi makan. Ini pembelaan aja sih. Tapi boleh loh, tetap loh teman-teman di luar sana boleh banget nyobain bubur kepitingnya Baik Story ya nggak sih? Iya. Boleh dong. Jangan ada cheat day, adanya cheat meal. Nah, cheat mealnya makan bubur. Cheat mealnya Baik tiap hari. Jangan diikutin. Aduh, Mas Faris, thank you banget ya. Sama-sama. Maksudnya tadinya kita mau nanya-nanya tentang Mas Faris, taunya jadi malah aku yang banyak nanya-nanya nih. Jadi kayak hari ini gue olahraga apa ya, gitu kan langsung gitu. Terus hari ini makan apa ya. Thank you banget Mas Faris. Sama-sama. Abis ini kita sesi khusus ya, gitu membuat ini planning ya. Coba lihat besok ya, minggu depan kita body goals nggak bisa ya. Kalau 1 minggu nggak bisa ya. Kita bikin vlog di gym aja sekalian. Kalau misalnya ada seseorang pengen mencapai, misalnya pertanyaan terakhir nih, pengen mencapai body goals gitu, kira-kira perlu waktu berapa lama sih Mas? Masing-masing pasti beda-beda ya, tergantung kondisi di saat mereka memulainya, pertama itu. Yang kedua, tergantung konsistensinya itu. Jadi masing-masing akan berbeda. Cuman saya yakin kalau kita udah konsisten selama 3 bulan, dia akan keterusan kok. Akan nyaman dan jarang. Biasanya kan awal-awal nimbang, aduh kok belum turun, nimbang, aduh kok belum turun. Kalau udah mulai rutin, udah mulai nyaman, enak, udah nggak mau nimbang-nimbang lagi biasanya. Udah yang penting ke gym aja dulu. Aduh, saya ada yang kurang hari ini, kesana nge-gym gitu kan. Pulangnya makan, ya lebih baik kita tetap beraktivitas olahraga setiap hari, terus makannya agak sedikit belum bisa dirubah, ya nggak masalah. Karena kan sesuatu yang baik pasti dimulai dari hal yang kecil juga gitu. Siap, keren banget. Thank you banget Mas Faris. Mas Faris ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana? Apa kira-kira yang Mas Faris ingin sampaikan? Yang pertama pasti tubuh kita ini kan sebenarnya amanah dari Allah ya, amanah dari Tuhan kita. Jadi namanya takdir mah pasti umur mah nggak ada yang tahu, tapi kewajiban kita dalam mengelola tubuh kita untuk sehat itu sebuah kewajiban sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Makanya jangan lupa untuk berolahraga, makan sehat. Nah itu hal yang penting. Kenapa aku selalu ngomong kayak gitu? Karena pernah melewati masa-masa sakit yang
Tidak enak sekali, jangan sampai memulai olahraga itu harus sakit hati atau sakit fisik ya. Itu aja. Terima kasih Mas Farid, Ya, terima kasih sama-sama. banget gitu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan tadi pembicaraan tadi menjadi insight buat teman-teman Hierarki Insight di luar sana yang pastinya menjadi insight buat aku pribadi untuk mikirin pola olahraga, pola makan dan pola tidur. Terima kasih teman-teman Hierarki Insight, bersama saya Hira SKV di Hierarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Sampai ketemu minggu depan.